geser. Ini sekarang kita main part. Oke, lanjut. Ini part 7 ya, ya kan? Ini 7 deh. 7. Mereka mulai bergerak maju ke arah sebuah lubang, meskipun para demon memerintahkan mereka untuk berhenti. Dengan terowongan yang sempit, para demon terus membenturkan kepala mereka pada langit-langit. Namun, mereka tetap tidak melepas teriakan mereka. Akhirnya, mereka keluar ke bagian yang lebih luas. Di sini, salah satu demon penuh dengan benjolan di kepalanya. Di hadapannya, Lily berada di dalam semacam pemandian air panas, sementara Lloyd dan Jackie melakukan sesuatu yang sama. Sang pendengar sedang merasa pedangnya di atas batu asap, dan Lloyd terus muncul dari bumi. Dengan katakan ilmiah itu, Lloyd berkata bahwa alam yang panas pasti telah menarik perhatian Centipede ke sini, sementara pedang Jackie bersinar. Demon tersebut bergetar, menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Lloyd untuk membawa mereka ke tempat tersebut. Kemudian, dengan serangan yang sangat cepat, Jackie menemukan Centipede milik demon pertama menjadi kosongan potongan. Demon berikutnya menatap Lloyd dengan takjub, mengetahui bahwa nasib yang sama akan menimpanya. Dengan demikian, Lloyd memerintahkan Jafir untuk melakukan hal yang sama. Kita hanya melihat serangan-serangan Jafir yang memotong sekeliling demon tersebut. Di luar, para demon di dalam terowongan berteriak pada mereka yang berada di belakang untuk mundur, meninggalkan rekan-rekan mereka dalam kebingungan. Hanya suara Lloyd yang terdengar menghibur Centipede yang dipotong, sementara para penunggangnya berteriak putus asa. Lloyd duduk di salah satu dan lebih dari 32.000 blok Centipede. Dia mengatakan bahwa bahan baku untuk konstruksi telah didapatkan, dan rencananya untuk menarik serta menangkap Centipede telah berhasil. Kemudian, ia melirik ke samping. Tenaga kerja yang diperlukan juga telah diamankan dengan demon-demon yang telah ditundukkan. Lloyd, dengan wajahnya yang sangat mengerikan, memerintahkan para pekerja gratisnya untuk mulai menggali. Dari kejauhan, seseorang mengawasi semua yang dilakukan Lloyd. Raja Demon menyadari bahwa Lloyd telah meneliti dirinya dan makhluk-makhluk neraka sebelum berbicara tentang jalur kereta api. Bahkan sempat berpikir bahwa ia bisa menggunakan kemampuan menyanyinya sebagai alat penyiksaan. Melihat seberapa mampu Lloyd, mungkin ia bisa melakukan pekerjaan raja sendiri. Kembali ke para demon, jelas bahwa mereka tidak akan dengan mudah mulai bekerja. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri dari pekerjaan, tetapi melalui pengawasan udara dari Jafir dan Dora, para demon dengan cepat ditangkap dan dikembalikan untuk bekerja. Mereka akan memulai pemberontakan, berteriak bahwa mereka memiliki kecerdasan dan hak. Namun, melalui penjelasan verbal dari Jafir, yang mengatakan bahwa sikap seperti ini adalah perilaku pekerja yang baik, mereka pun berdiam. Ini adalah semua yang bisa digunakan pasangan itu melawan mereka. Kemudian, terlihat seorang demon yang menderita, mengangkat kedua, dan seorang demon muda mendekatinya untuk membantu. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, Lloyd menyelam mereka berdua. Ia mengulurkan tangan kepada sang demon tua. Dengan nada suara yang penuh belas kasih memintanya untuk menggenggam tangannya. Sang demon tua pun melakukannya. Sementara demon muda tersebut mengamati dengan sedikit cemas. Kemudian, Lloyd memberikan genggaman yang sangat kuat pada tangan sang tua, menghancurkannya. Lloyd berteriak dengan wajah yang lebih mengerikan daripada para demon, memerintahkannya untuk bangkit dan bekerja, karena ia bisa melihat bahwa sang demon cukup kuat. Demon muda itu juga tidak luput dari hukuman, karena membuang waktu selama 5 detik untuk menjadi pahlawan. Beban kerjanya akan meningkat 5 kali lipat. Setelah meninggalkan mereka berdua dalam keadaan menangis dan menyebutnya sebagai makhluk terkeji di alam semesta, Lloyd pun pergi. Dan itulah sebabnya mereka tidak bisa tidak terpesona oleh Lloyd. Ia adalah teladan bagi semua demon yang seharusnya belajar darinya. Lloyd memenangkan hati mereka semua. Di tengah lautan lava dan batu-batu neraka, terlihat sebuah jiwa kecil yang bersembunyi di antara batu-batu. Jiwa kecil itu tertarik oleh suara teriakan. Sepertinya suara Lloyd tidak asing baginya. Kemudian, ia mengendap-endap di antara batu-batu, dan dari atas, ia berhasil melihat Lloyd berteriak bahwa para demon tidak pantas menerima perawatan keselamatan. Mata jiwa itu membesar saat melihat Lloyd. Lloyd berteriak bahwa para pekerjanya tidak butuh istirahat. Mereka bisa beristirahat sebanyak yang mereka mau setelah mati. Jiwa kecil itu, dengan rambut yang sangat mirip dengan tak percaya bahwa Lloyd bisa berada di sana. Beberapa tahun yang lalu, kita melihat Sanctum Corvus. Suatu hari, jiwa Lloyd tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Melihat tubuhnya tergeletak di tanah, Lloyd berpikir bahwa tubuhnya telah diambil darinya. Ia terkejut saat melihat tubuhnya bangkit kembali tanpa kehadirannya. Jiwa Lloyd melangkah maju menuju tubuhnya, mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Namun, dia terserang oleh semacam tekanan yang
Tiba-tiba, sebuah pusaran terbentuk di belakangnya. Dari dalam portal itu, seorang pencabut nyawa yang memegang jam pasir muncul. Jiwa Lloyd kaget menyadari bahwa pencabut nyawa tersebut mengincarnya. Sesuatu dalam jiwa Lloyd sepertinya menarik perhatian pencabut nyawa itu, yang kemudian memanggil manajernya karena jiwa ini seharusnya tidak mati begitu cepat. Warna jiwa Lloyd juga tampak aneh. Pencabut nyawa itu memegang jiwa Lloyd di sampingnya, meminta Lloyd untuk tenang. Situasi dengan jiwa ini unik, dan ia perlu memeriksa apakah ada kesalahan di pihak Lloyd atau ada hal lain yang terjadi. Pencabut nyawa tersebut meminta jiwa Lloyd untuk menunggu sebentar agar bisa menceritakan apa yang terjadi sebelum kembali ke kota. Begitulah, Lloyd menghabiskan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan antara hidup dan mati, mengikuti orang yang telah mencuri tubuhnya. Orang ini sangat berbeda dari Lloyd yang pertama, yang selalu menyalahkan orang tuanya yang bangkrut dan county atas semua masalahnya, dan memilih jalan yang hanya membuat segalanya semakin buruk. Lloyd yang baru telah bekerja tanpa henti dan membebaskan keluarganya dari hutang. Pandangan orang tua Lloyd terhadapnya saat ia belum digantikan sepenuhnya setelah kedatangan Lloyd yang baru. Lloyd yang asli masih kesal melihat versi barunya yang dapat memanggil makhluk-makhluk. Dia berkata bahwa jika dia memiliki kekuatan seperti itu, pada saat itu, pencabut nyawa itu kembali, bertanya apa yang akan Lloyd lakukan jika orang tersebut tidak memiliki kekuatan. Ia mungkin akan minum setiap hari seperti orang bodoh. Namun, jika ia memiliki kekuatan, apakah ia akan melakukan sesuatu? Pertanyaan itu membuat Lloyd terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak akan bekerja bahkan jika ia memiliki kekuatan yang sama. Pencabut nyawa itu menjelaskan bahwa kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, karena Lloyd adalah jiwa, ia seharusnya tidak berada di dunia yang hidup. Mungkin akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan Raja Neraka. Melihat orang bodoh yang mengambil tubuhnya seperti sebuah siksaan. Karena itu menyadarkannya akan betapa memalukannya dirinya. Karena tidak ada hukum tentang ini, Raja Neraka tidak melakukan apa-apa mengenai situasinya, sehingga ia tidak bisa bereinkarnasi atau menghilang. Dengan begitu, Lloyd mengembara sambil menghindari iblis-iblis. Semua ini berlangsung hingga saat ia bertemu kembali dengan orang bodoh yang telah mencuri tubuhnya. Orang itu seharusnya tidak ada di sana. Lloyd tidak terbang melalui neraka bersama Gomi. Ia menggunakan kemampuannya untuk menganalisis tanah di tempat itu dan menyimpulkan bahwa kondisi tanahnya sangat buruk. Lloyd menemukan area datar yang dibutuhkan dengan total 68 mil, meskipun tampaknya sedikit terlalu panjang. Namun, dengan 30.000 iblis yang tidak akan ia biarkan makan atau beristirahat, pekerjaan itu akan cepat selesai. Ia turun dari Gomi, yang terlihat kelelahan, dan pergi untuk memeriksa apakah ada masalah dengan tanah tersebut. Sementara ia teralihkan dengan hal ini, jiwa Lloyd yang asli menghantam wajahnya. Kekuatan serangan itu mulai memutar wajah Lloyd, mendorongnya kembali ke tanah dengan kekuatan yang tidak proporsional. Ia bangkit dengan marah untuk melihat siapa yang melakukan ini padanya. Begitu ia melakukannya, jiwa itu menghantamnya dengan tendangan di kedua matanya. Saat Lloyd berteriak kesakitan, jiwa itu terus melompat di atasnya, memanggilnya dengan berbagai nama. Namun, Padang muncul di belakangnya, menangkap jiwa itu di bahunya. Ia kemudian memukul jiwa tersebut di perut, membuatnya terbatuk dengan pukulan itu. Jiwa Lloyd diseret oleh ginupit itu dan tidak berhenti mencacinya. Lalu, Padang melemparkannya kepada Bibian untuk ditahan. Sementara Lloyd muncul dengan tampang yang seakan terpengaruh. Ia bertanya, siapa jiwa ini yang menganggap dirinya hebat? Melihat wajahnya dengan seksama, jiwa itu juga terkejut bahwa Lloyd bisa terlihat sejelek itu. Kemudian, Lloyd menyadari sesuatu dan bertanya apakah itu jiwa Lloyd Frontera. Jiwa Lloyd yang asli berteriak bahwa Lloyd yang lain adalah palsu dan telah mencuri tubuhnya. Lloyd memandang jiwa itu dengan cemas. Jadi memang di neraka tempat Lloyd yang asli berada. Jiwa itu ingin tahu mengapa ia mati begitu cepat. Jika ia mampu mencuri tubuhnya, seharusnya ia bisa hidup lebih lama. Ia menangis, mengungkapkan bahwa orang tuanya akhirnya bahagia karena ia telah menjadi seseorang, dan kini mereka pasti hancur. Jiwa itu meminta Lloyd untuk kembali ke dunia hidup. Mendengar hal itu membuat Lloyd merasa tidak nyaman. Ia meminta jiwa itu untuk tenang, namun jiwa itu tidak bisa, terus berteriak bahwa ia tidak akan tenang. Lalu, Padang mengambil tindakan drastis, memukulnya. Jiwa kecil itu pun terdiam. Lloyd mengatakan bahwa sekarang jiwa itu merasa siap untuk berbicara sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, jiwa itu mulai memanggilnya untuk tubuh lagi, dan Padang tampak menikmati memukulnya. Jadi, dia ketika mencoba menenangkan jiwa tersebut dengan cara khususnya lagi, membuatnya tetap diam kali ini. Lloyd menjelaskan bahwa ia tidak ada di sana karena ia mati, melainkan untuk menyelesaikan kontrak pembangunan dengan Raja Neraka. Ia juga tidak mencuri tubuh siapapun dan cukup bingung ketika terbangun dalam tubuh Lloyd. Namun, jiwa itu tidak mempercayainya dan ingin tahu siapa ia. Lloyd menjawab bahwa ia adalah seorang pemuda pemalu yang merupakan pecundang dari Korea Selatan yang belajar teknik sipil, bernama
bernama Su Hoki. Saat jiwa itu tetap diam, Lloyd berpikir bahwa jiwa itu mempercayai apa yang ia katakan kali ini. Tidak jauh dari mereka, Javier sedang memantau pekerjaan iblis di proyek pembangunan. Ia dapat mendengar jiwa itu berkata bahwa begitu Lloyd masuk ke dalam tubuhnya, ia menjadi seperti ini dan meminta Lloyd untuk memperbaikinya. Namun, Lloyd menanggapi bahwa tidak ada alasan untuk itu karena Audrey kini jauh lebih baik bersamanya. Javier hanya bisa merasakan keberadaan Su Hokin, jadi tampaknya ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tetapi, dari cara bicara Lloyd, Javier yakin bahwa Lloyd Frontera yang asli ada di sana. Jiwa itu berteriak bahwa seharusnya ia bisa memiliki kehidupan yang hebat, jika bukan karena Lloyd. Semua ini adalah kesalahan Lloyd, yang membuatnya menjadi roh yang tidak terdaftar. Ia ingin Lloyd memperbaikinya, karena semua ini adalah kesalahan Lloyd. Setelah berpikir sejenak, Lloyd mengusulkan sesuatu pada jiwa kecil itu. Lloyd menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan membantu jiwa tersebut. Begitu juga jiwa itu. Jiwa kecil itu hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kemudian, Lloyd mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan jiwa. Namun, jiwa itu berlari mengejar Lloyd, memanggilnya penipu. Sebelum dapat melanjutkan pelajaran, ia mendapatkan pukulan keras dari Padong dan terjatuh, merintih di tanah. Lloyd sekilas melihat jiwa yang terjatuh itu, yang sedang menangis karena ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Lloyd berpikir bahwa dia itu memang terjebak di tempat itu, dan ia pun berhenti sejenak sambil menolak. Kesal pada dirinya sendiri, ia mengutuk sambil menggosok rambutnya. Lloyd kemudian memanggil perhatian jiwa yang masih tergeletak di tanah. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan agar Lloyd berhenti menolak. Namun, jiwa itu berteriak agar Lloyd menyelesaikannya sendiri. Menanggapi ketidakpatuhan itu, Lloyd kembali memberinya tamparan, dan mereka mulai berdebat lagi. Jiwa itu memanggil Lloyd palsu, sementara Lloyd merasakan sakit mendengar kata-kata semacam itu. Ia menyuruh jiwa itu untuk diam hingga proyek konstruksi selesai, dan setelah itu ia akan membantunya. Lloyd menyimpan jiwa itu di dalam kantongnya, meskipun jiwa itu terus memprotes. Di dalam mantel Lloyd, terlihat bahwa jiwa kecil itu tidak sendirian. Kini, jiwa itu akan tinggal bersama semua hewan peliharaan Lloyd. Lloyd menyuruh hewan-hewan peliharaannya untuk menjaga agar jiwa itu tetap tenang. Lebih baik menyelesaikan proyek ini dengan cepat agar bisa fokus merawat jiwa tersebut. Tahap pertama adalah membangun fondasi dan dasar. Kemudian mereka akan menggunakan kerikil vulkanik untuk membuat permukaan tanah. Tahap ketiga adalah menempatkan sambungan yang terbuat dari kaki lipat ala lipat. Di tahap keempat, mereka akan merakit rel yang dibuat oleh Javier menggunakan cangkang lipat. Pada tahap kelima, giliran Padong untuk beraksi. Ia mulai melompat di atas rel. Karena ini bukan konstruksi yang menggunakan metode terbaru, setiap perjalanan akan menjadi sebuah neraka. Tetapi, masalah itu bukan tanggung jawabnya. Lloyd meminta Javier untuk mengawasi pekerjaan itu, karena ia akan melakukan inspeksi. Lloyd yang asli terkejut. Ia sudah mengira bahwa protagonis itu bekerja sangat keras, tetapi ternyata ia sudah bekerja tanpa henti selama sebulan. Kapan ia pergi minum? Kapan ia bersenang-senang? Lloyd mulai merenungkan seperti apa kehidupan ini, sambil mengingat kematiannya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan bekerja dengan cara yang sama jika ia memiliki kekuatan. Namun, ia menyadari bahwa masalahnya bukanlah kesulitan, melainkan kurangnya kemauan dan usaha. Padong terus melompat di rel untuk membantu Lloyd. Dengan begitu, tanah bergetar, dan suara bising bergema melalui neraka. Di dalam danau lava, sebuah gerakan mencurigakan mulai berbicara, mengungkapkan bahwa ia sudah tertidur selama 20.000 tahun, dan sekarang ada seseorang yang membuat semua kebisingan ini. Padong terus melompat, menciptakan banyak suara hingga makhluk danau lava memutuskan untuk muncul, mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi tahan dengan kekacauan ini. Makhluk itu perlahan muncul, membawa bersama masa lava, dan monster magma raksasa muncul dari danau lava itu. Dengan kesal, Lloyd mempertanyakan mengapa sesuatu selalu harus terjadi ketika ia mencoba membangun sesuatu. Monster itu, yang disebut Chaos oleh para iblis, seharusnya masih tidur selama 100.000 tahun lagi. Namun, ia tidak bisa tahan dengan kebisingan yang mengganggu dari Lloyd. Lloyd adalah yang pertama melarikan diri dari monster itu, mendorong para iblis keluar dari jalannya. Melihat rel yang sedang dibangun, Chaos bertanya apakah itulah yang membuat kebisingan, dan jika menginjaknya akan menghentikan suara itu. Dalam kemarahan, monster itu menendang rel kereta. Pada saat itu, Lloyd berhenti berlari. Ia menutup Chaos dan langkah maju menghadapi monster itu. Dengan kesal, Lloyd mengatakan bahwa hidup terkadang bisa sedikit berisik, dan Chaos seharusnya tidak peduli atau bersikap seperti itu. Monster itu tidak percaya bahwa Lloyd berani berteriak padanya, karena merekalah yang salah dalam cerita ini.
Pertengkaran mereka menarik perhatian para iblis. Banyak di antara mereka mendukung manusia itu. Dunkel ini segera Masalahnya melakukan bukan persidangan, canda woi. mengusulkan untuk menentukan siapa yang akan Tapi bertanding mana? dalam sebuah pertarungan. Dengan demikian, Lloyd memanggil Javier yang muncul di sisinya dengan sayap bersinar. Dengan marah, Lloyd memerintahkan si pendekar pedang untuk memotong monster itu menjadi beberapa bagian. Beneran Namun ada sayap cahaya menghilang dan sang Grandmaster hanya melihat tangan Lloyd. Lloyd dengan kesal bertanya, apa lagi yang Javier tunggu untuk menyerang? Pendekar itu menjelaskan bahwa ia pikir mereka lah yang salah dan harus meminta maaf. Ya Hal ini udahlah. membuat Lloyd merasa itu adalah omong kosong. Ia berteriak bahwa hanya dirinya lah yang bisa menjadi korban, dan semua orang juga harus berpikir seperti itu. Para iblis yang mendengar pernyataan ini merasa sangat senang, karena Lloyd berada di tingkat kejahatan dan egoisme yang sama sekali berbeda. Sementara itu, Dunkels hampir menginjak keduanya. Saat ia melakukannya, dampak dari kakinya membuka kawah di tanah, dan lava mulai menyembur dari tanah yang terkena serangan itu. Untungnya, Lloyd diselamatkan dari diinjak oleh Javier, yang kini bisa terbang. Sang pendekar pedang menempatkan Lloyd di atas batu di tengah tanah, dan melangkah menuju Dunkels dengan pedangnya terhunus untuk menyerang. Sang pendekar memotong monster lava itu, yang terbelah menjadi beberapa bagian. Sementara bagian-bagian tersebut menggantung di udara, mereka mulai bergerak. Melihat ekspresi Javier, ini bukan pertanda baik. Dengan cepat, bagian-bagian Dunkels bersatu kembali untuk regenerasi monster itu. Begitu ia kembali ke keadaan semula, ia sangat marah karena mereka menyerangnya. Di tempat yang lebih jauh, Lloyd tidak percaya bahwa serangan Javier tidak berhasil. Dunkels menarik nafas dalam-dalam, lalu melemparkan sumber lava besar yang langsung menuju Javier. Javier melakukan beberapa serangan cepat untuk menghindari agar lava tidak mengenai dirinya. Lava yang terdefleksi memercik ke batu tempat Lloyd berdiri, dan Lloyd berteriak pada Javier agar lebih berhati-hati. Namun, pendekar pedang itu hanya menatapnya sambil tertawa melihat situasi tersebut. Perlahan melakukan serangan lainnya. Sementara Lloyd terus berteriak agar Javier berhenti bersenang-senang, atau ia akan berakhir membunuhnya. Kemudian, Javier secara kafiar terbang ke arah monster lava tersebut dan mulai menyerangnya dengan pedang aura miliknya, menciptakan beberapa luka di tubuh Dunkleos. Potongan-potongan monster itu terlempar, namun segera menyatu kembali. Dunkleos, yang kini utuh kembali, berteriak kepada semua orang bahwa ia tak tertandingi, sambil menyebut Javier sebagai seorang penggerak. Dunkleos menyatakan bahwa pendekar pedang itu berada di tempatnya sebelumnya dan bertanya mengapa ia menyerangnya sekarang. Sang pendekar pedang menjelaskan bahwa ia adalah pelindung Lloyd, dan jika monster itu menyebabkan keributan, bisa jadi akan melukai para iblis. Namun, monster itu bersikeras bahwa ia tidak akan menyentuh para iblis. Ia berpendapat bahwa Javier adalah sosok yang berprinsip. Baginya, Lloyd adalah makhluk jelek yang tidak bermoral dan menipu Javier, tetapi ia tetap dilindungi oleh Javier. Javier berpikir bahwa mungkin Dunkels ada benarnya. Sementara itu, Lloyd berteriak, mempertanyakan mengapa sang pendekar pedang menemukan monster itu. Mulai dari Lloyd yang asli berteriak agar Javier melarikan diri, karena ia perlu bertahan hidup untuk menyelamatkannya. Namun, Lloyd mendorongnya kembali ke dalam sakit, berkata bahwa melarikan diri adalah satu yang dilakukan setelah mencoba segala cara. Di dalam sakit, Lloyd kecil berpikir tentang apa yang baru saja ia dengar, mengingat bahwa Lloyd adalah orang pertama yang melarikan diri sebelumnya. Lloyd pun memberitahu Lloyd agar memperhatikan, karena ini adalah hasil dari kerja keras yang terus-menerus. Dia itu berpikir bahwa sikap Ray tidak akan mengubah sikapnya. Pada saat itu, Dunkleos sudah berada tepat di depan Lloyd. Lalu kita melihat pemandangan mirip kutub di itu. Naga milik Lloyd duduk di atas bongkahan es raksasa, merasa kedinginan dan bertanya-tanya kapan ayahnya akan memanggilnya. Ia mengingat perintah Lloyd untuk bersembunyi di tempat yang tidak terlihat dan menunggu di titik paling utara dunia. Karena itu, dia tetap duduk, merasa bosan dan merindukan ayahnya. Kembali di neraka, Dunkleos menyerang Javier dengan pukulan lava, yang berhasil dipotong oleh sang pendekar pedang. Pada saat itu, Lloyd mengangkat tangannya, menunjukkan sihir yang diberikan oleh Confucius, dan berteriak mengucapkan mantra untuk membuka portal ke dunia lain. Mantra itu bersinar hijau, dan ia meminta lagi untuk muncul. Gambar di telapak tangannya mulai bergerak, dan cahaya hijau muncul di tempat naga itu berada, membawa serta portal biru yang besar. Ragi segera melihat portal itu dan menjadi bersemangat, mencium bau ayahnya dari sana. Di sisi lain, Dunkleos melihat portal itu tanpa tahu apa yang dimaksud, merasakan udara dingin yang datang dari situ. Udara dingin mulai menutrifikasi tubuh lavanya, membuatnya melarikan diri sambil berteriak untuk menunggu, karena ia akan kembali. Sebelum melarikan diri, Lloyd dengan wajah demoniknya berkata bahwa ia tidak ikut serta dalam pertandingan ulang dan memanggil Dragi, yang keluar dari portal dengan senang. Dengan penuh percaya diri, Lloyd bertanya apakah Dunkleos merasa kedinginan. Ia menunjuk bola lava yang sedang melarikan diri,
dan Draghi muncul tepat di belakang monster itu, memberikan pelukan dingin yang penuh kasih. Bagi Draghi, pelukan itu sangat hangat, tetapi bagi dua Klaus yang terbuat dari lava, pelukan itu terlalu dingin, dan ia pun terperangkap saat lava mendingin. Dengan kemenangan, Lloyd mendekat sambil tertawa jahat. Ia meminta Draghi untuk menjauh dari dua Klaus dan meluncurkan beberapa serangan dan sebagian arah monster itu, yang kini telah menjadi hasil hancur dan berdetik. Para iblis yang menyaksikan pertarungan itu terkejut. Dua Klaus, makhluk terkuat di neraka, baru saja dikalahkan. Bahkan jiwa dari Lloyd yang asli mulai keluar dari mata Lloyd. Kagum bahwa dia bisa mengalahkan monster menakutkan itu. Ia ingat pernyataan Lloyd untuk hanya mengamati, karena itulah hasil dari kerja keras. Kini dia bertanya-tanya apa yang bisa ia tunjukkan tertidur itu. Akhirnya mengakui bahwa Lloyd adalah monster yang luar biasa. Tiba-tiba, Lloyd mendengar monster itu berteriak bahwa ia adalah Blue Klaus, si abadi, dan melihat pelawan kecil muncul dari lava yang sudah selesai. Lalu Blue Klaus muncul dari situ, kembali. Namun kali ini, ia memiliki ukuran seperti boneka-boneka milik Lloyd. Monster kecil itu berteriak bahwa dalam satu detik, ia akan menjadi besar lagi dan akan menghancurkan Lloyd. Lloyd hanya mengatakan itu makhluk itu, lalu tertawa dengan suara menakutkan. Dia akan tiga sebelum saat itu. Orang ini menangis dengan air mata lava, berteriak bahwa dia membenci Lloyd karena ia adalah sosok jahat. Lloyd tetap dengan nada menakutkan, berkata bahwa jika Blue Klaus marah, dia seharusnya melawannya. Namun, monster itu melarikan diri. Jiwa dari Lloyd yang asli muncul kembali di sudut wajah, dengan kembali apa yang dengan angin dingin yang kuat, sistem mengingatkan semua iblis berlutut. Salah satu dari mereka berkata bahwa Lloyd adalah manusia paling kuat di dunia. Semua yang ada di sana ingin Lloyd adalah itu dan bekerja untuknya sebagai konsekuensinya. Mungkin mereka sudah sebagai ekonomi pertaruhan mereka dan saat ini mereka dan dua Klaus tidak ada. Mereka kini siap mematuhi perintah Lloyd. Lloyd tersenyum sinis, merasa bahwa semua ini sangat menyedihkan karena mereka sejak sudah lama menjadikan diri mereka bahagia. Bagaimana iblis, mendengar bahwa Lloyd adalah komandan dari dua Klaus ini terkejut. Namun, salah satu iblis yang bernama Judas bertindak tanpa masalah. Udara betul datang dari atas membuat para makhluk merasa sangat tidak nyaman dan bisa merusak aktivitas mereka, sehingga perlu ditutup. Tetapi Lloyd berpura-pura tidak mendengar, bertanya tentang apa yang telah ingin yang dibicarakan oleh iblis tersebut. Iblis itu hanya mengatakan, menyadari bahwa mereka telah Lloyd untuk melakukan apa yang sedang dibicarakannya. Dengan cara bajunya mengeluarkan peluk angin dingin, Lloyd tetap diam, seolah tidak menyadari kata-kata tersebut. Iblis itu menegaskan bahwa semua orang terlihat Lloyd memikirkan, tetapi ia berharap kalau tidak dapat dihubungi. Lloyd mengaku tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan memerintahkan para iblis untuk kembali ke tempat. Lloyd kembali, meninggalkan peluk itu kedua kalinya, sementara angin dingin terus berhembus dari kota. Para iblis menyadari bahwa Lloyd akan terus berpura-pura tidak tahu tentang hal tersebut dan tidak menyangka marah sampai menutupi. Bagaimana mereka tidak mencintai seorang manusia seperti Lloyd? Lloyd seperti berkata, saatnya memulai bagian akhir dari permainan. Semua makhluk yang asli bertanya kepada Lloyd bagaimana akan melanjutkan sekarang. Apakah akan melanjutkan permainan dengan Lloyd? Lloyd berkata bersalah. Mereka akan melanjutkan tetapi dengan Lloyd. Namun, mereka tidak tahu. Dalam suatu hari, ia menyuruh Draghi untuk melayani masalah itu. Selanjutnya, Draghi berkata kepada Lloyd, "Anda telah membuka Lloyd dalam menyakiti para iblis." Kemudian, Lloyd meminta Draghi untuk membuat senyum. Sementara itu, hewan-hewan peliharaan Lloyd mulai mengucapkan masalah tersebut. Lloyd terus meminta Draghi untuk membuat Draghi bermain tulus sambil memaksa wajah, bahagia dengan efisiensinya. Semua para penjinak milik Draghi dan 22 hewan peliharaan lainnya merasa kesal dan marah. Tetapi mereka hanya membiarkan Lloyd pergi. Beberapa saat kemudian, angin mencekam lagi di atas iblis, bergerak kepada kerajaannya. Tiba-tiba, suara yang diam-diam "Tunggu!" menghentikan mereka. Agak, jiwa bicara Lloyd berubah, berkata bahwa Draghi terlalu percaya diri hanya karena melakukan perbuatan jahat, dan bahwa pengalaman melakukan segalanya di tempat itu. Begitu sang naga berbalik, semua orang merasa cemas. Namun, Draghi tampak tidak terpengaruh oleh perkataan mereka. Padong dan yang lainnya mencoba memahami apa yang dimaksud oleh sang naga. Draghi membayangkan kepala, memanggil teman-temannya untuk mendekat.
Kemudian, tempat mulai memanjat punggungnya dan terus Gua pergi dulu. Gua beda tuh. Dengan demikian, Ragi menjadi anggota kelompok Gua pagen. pergi dulu. Gua pergi. Balik dulu. Balik dulu. Balik dulu. Balik. Jiwa dari Lloyd yang Dulu. Balik dulu. Balik dulu. Lloyd bertanya tentang apa yang akan Cepet. dilakukannya. Cepet. Jiwa itu Tanta. dalam keadaan begitu mengungkapkan bahwa Lloyd berjanji akan melakukannya. Tetapi hanya fokus pada proyek dan pasti berencana untuk melarikan diri darinya. Dengan wajah jahatnya, Lloyd bertanya apa yang akan dilakukan Jiwa itu jika dia memang rencananya. Dalam keadaan gelisah, Jiwa itu menjawab bahwa wajah Lloyd menakutkannya dan memintanya untuk menjauhkan wajah mengerikan itu darinya. Lloyd mengingatkan Jiwa itu bahwa ini adalah penampilan aslinya dan lepas itu semua gadis menghindar darinya. Meskipun demikian, Jiwa itu terus memperkenalkan menjauhkan Jiwa dan itulah sebabnya Lloyd sangat jelek. Keduanya selalu saling menatap dengan penuh kemarahan. Dia bersama mengungkapkan bahwa mereka tidak saling tahu. Lloyd menekankan bahwa dia sangat sibuk sekali dan tidak tahu bagaimana dia bisa membantunya. Jiwa itu melampiaskan bahwa tugas Lloyd adalah menentukan cara untuk membantunya agar bisa pulih dari itu. Dia hanya mengingatkan dengan kesal ketika Lloyd berkata bahwa sebenarnya dia tidak berhutang budi kepadanya. Lloyd menjelaskan bahwa jika bukan karena dirinya, Lloyd tidak mungkin Mama. alkohol dan seluruh keluarganya ditakdirkan untuk mati. Hal ini membuat Jiwa itu berdiam sejenak. Lloyd mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa semua karena itu. Carian Jiwa lo. Lloyd harusnya berlutut dan berterima kasih kepadanya. Tidak. Namun, Jiwa itu Kemana sudah mereka? marah, menyatakan bahwa semua itu omong kosong dan tidak ada orang waras yang akan mempercayainya. Raja Neraka muncul dengan serius, menyatakan bahwa semua yang dikatakan Lloyd adalah benar. Ia mengatakan bahwa jiwa itu tidak pernah menjadi sumber kebahagiaan bagi siapapun dan ditakdirkan untuk menjadi jiwa yang menyedihkan dan tidak berharga. Mendengar itu, jiwa kecil Lloyd terkejut. Raja Neraka bertanya-tanya seberapa banyak Lloyd sebenarnya tahu. Lloyd memanfaatkan kesempatan itu untuk dengan hormat bertanya kepada sang penguasa. Jika ia tahu bagaimana Lloyd bisa terjebak di dunia itu, Raja Neraka menatapnya dengan diam hingga ia bertanya, apakah Lloyd tidak punya ide bagaimana itu bisa terjadi. Raja menyebutkan bahwa ada seorang utusan yang berpihak kepada Lloyd dari dunia atas dan bertanya, apakah utusan itu mengatakan sesuatu kepadanya. Pertanyaan ini membuat Lloyd cemas, berpikir bahwa Raja mungkin tahu tentang utusan tersebut. Keduanya saling menatap satu sama lain. Sementara Lloyd merenungkan kembali saat ia memberikan mana kepada Javier sebelumnya. Dalam pertemuan itu, utusan sempat menyebutkan dunia atas. Begitu ia mulai bertanya tentang dunia atas, ia langsung dihentikan oleh sang raja yang menyatakan bahwa ia tidak berada di sana untuk membahas hal itu. Ketika rel kereta siap, raja akan memiliki banyak waktu luang. Berkat itu, ia dapat menyisihkan sedikit waktu sekarang. Sang raja menyaksikan seluruh proses pembangunan dan menjaga rel kereta tampaknya tidak sulit, kecuali untuk gerbong-gerbong kereta. Sambil berbicara, sang penguasa memberi saran bahwa Lloyd dapat membuat manual tentang cara pemeliharaannya. Begitu mendengar hal ini, Lloyd tersadar dan tersenyum saat ia memahami maksudnya. Ia membungkuk, berjanji untuk menyiapkan manual untuk segala sesuatu yang diperlukan. Kemudian, sang penguasa bertanya apa yang diinginkan Lloyd sebagai imbalan. Dengan rendah hati, Lloyd meminta sebuah tas untuk menggunakan portal brain relasi. Jiwa Lloyd yang asli mengamati saat Lloyd mengatakan bahwa dia menginginkannya jika disertai dengan sas transfer. Sang raja menjelaskan bahwa data tersebut tidak ada dan Lloyd dapat memberikan Pasti kamu makan. apapun yang ia inginkan. Kamu makannya. Ada slot merah yang menggantung di kaki Lloyd. Dengan ini, jiwa kecil Lloyd hanya bisa menatap ke atas sambil menangis. Sepertinya tidak. Lloyd menatapnya dengan wajahnya yang jelek, bertanya-tanya apakah makhluk menjengkelkan itu sekarang merasa bahagia. Kemudian, terlihat iblis berusaha keras menarik gerbong tersebut. Salah satu dari mereka tampak pucat karena usaha yang dilakukan. Kamu Dan makan membawa raja terus ini satu melautan. Lloyd biar muncul kita dan mengatakan acuan. bahwa iblis tersebut tampak kuat dan seharusnya istirahat. Dengan semangat, Super remeh. iblis itu bertanya apakah ia benar-benar bisa beristirahat. Lloyd mengonfirmasi bahwa ia bisa. Super remeh. Super remeh. Menyebutnya sebagai penjaga yang tidak berguna. Dengan tendangan dari Lloyd, iblis itu terlempar keluar dari jalur kereta, membuat temannya merasa ketakutan. Dengan wajah mengerikan, Lloyd berkata bahwa ia bisa membantu jika ada yang merasa lelah. Tapi pada nasib yang sama, para iblis lainnya bekerja lebih keras. Di sisi lain, iblis yang terlempar dari rel merasa jantungnya berdebar karena diperlakukan seperti sampah oleh Lloyd, bahkan membuatnya merasa malu. Jiwa Lloyd kembali berteriak kepada Lloyd dan sekali lagi memanggilnya sebagai penipu.
Terkadang Lloyd benar-benar menerima pas reinkarnasi. Lloyd menjawab bahwa pertanyaan itu tidak masuk akal karena pas sudah ada di tangannya. Kemudian, dengan suara rendah, jiwa itu berterima kasih kepada Lloyd atas apa yang telah dilakukannya. Lloyd menyuruh makhluk jelek itu untuk tidak bersikap terlalu dramatis, karena ia hanya khawatir akan mimpi buruk ke depannya. Di atas salah satu gerbong, keduanya terus saling menampar. Setelah beberapa saat, mereka berhenti, dan jiwa itu bertanya apakah orang tuanya baik-baik saja. Lloyd memberitahunya bahwa mereka baik-baik saja. Ibunya sedang belajar memasak dan mengelola bisnis, sedangkan ayahnya kembali mengukir. Kemudian, jiwa kecil itu bertanya tentang Julian, dan Lloyd menjawab bahwa Julian menikahi seorang putri dari Isfahan dan sekarang tinggal bersamanya di Mencari villager, cepetan cari villager, villager, villager. ayahnya sekarang adalah seorang Legit, itu bukanlah bagian dari legit, rencananya. Itu hanya terjadi. legit. Gua harus jadiin para villager. Jadi pas mereka yang bisa beruntungan. Jadikan villager itu bekerja tanpa dipaksa terus menerus. Ayo villager, kamu di mana-mana. Villager, Ia ingin mereka villager, tanpa disadari. Javier mendengarkan percakapan mereka. villager. Ia juga meminta Lloyd untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia sangat menyesal. Kemudian, kita melihat jiwa kecil itu di depan gerbang reinkarnasi. Ia melirik belakang, menyadari bahwa Lloyd berdiri di belakangnya. Bisa Dia sama mendengar sih. sesuatu tentang mungkin beruntung dilahirkan sebagai manusia. Namun, sebelum kalimat itu selesai, Lloyd menendangnya. Jiwa kecil itu terbangun di gerbang sambil melakukan mati Lloyd. Dan menyedihkan seperti seorang pecundang. Sama-sama aja dong. Saat ia tersedot ke dalam gerbang, Sukses. dia berteriak bahwa di kehidupan berikutnya, ia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Lloyd terlihat tidak berarti. Ia akan menjadi seseorang yang luar biasa, dan seluruh dunia akan bersyukur atas kehadirannya. Melihat para jiwa itu, Lloyd tampak puas dan dengan senyum berkata bahwa jiwa itu Masih pekerjaan sendiri. Dan sekarang saatnya menerima imbalan. Kemudian, kita melihat jiwa Anticus yang penuh kegembiraan, bebas dari kubah kaca. Dengan satu jentikan jari dari Raja Neraka, jiwa itu menghilang dari neraka. Sang penguasa menyatakan bahwa sesuai janji, jiwa Anticus telah dibebaskan. Lloyd berpikir bahwa ia sebaiknya pergi sekarang, sambil memikirkan bagaimana masuk ke klub naga akan terpengaruh. Raja memberitahunya bahwa waktu berjalan dengan cara yang berbeda di sana, dan di dunia mereka, hanya sekitar 5 jam yang telah berlalu. Ia akan membuka portal untuk balik kembali, dan kemudian kebaikannya akan berakhir. Dengan senyuman, Raja menyatakan bahwa ia menantikan pertemuan berikutnya dengan Lloyd. Lloyd bertanya-tanya apa maksud sang penguasa dengan itu. Saat ia akan mengatakan bahwa ia tidak berniat bertemu dengannya lagi, Raja membuka portal yang mengirim mereka kembali. Dengan demikian, Javier dan Lloyd muncul kembali. Lloyd menyatakan bahwa ia tidak berniat kembali ke neraka, meskipun Javier berpikir sang master merasa betah di sana. Kemudian, ia teringat bahwa Javier juga senang berbicara dengan para iblis. Ia kemudian bertanya di mana keanggotaan klub naganya jika naga itu menipunya. Javier memanggil sang master untuk melihat sesuatu. Ada cahaya merah seperti api bersinar tepat di depan mereka. Ternyata itu adalah mata makhluk hitam. Dari kejauhan, makhluk itu tampak menyerupai seekor naga. Lloyd bertanya-tanya apakah ini bisa jadi Raja Naga, karena makhluk itu dapat berubah bentuk. Namun, ada yang aneh dari penampilannya. Ia mengendarai makhluk yang mirip kucing itu, dengan taring tajam, dan bertanya-tanya mengapa Raja Naga akan mengambil bentuk seperti ini. Faktanya, makhluk tersebut lebih mirip kucing raksasa dengan surai dan sayap. Makhluk itu menggerakkan cakarnya seolah meminta Lloyd untuk mendekat, membuatnya semakin bingung. Ia memperhatikan bahwa ada beberapa bagian botak di perut makhluk tersebut. Tidak mungkin makhluk sepertinya adalah Raja Naga. Lalu, Padom melangkah maju dari majikannya, seolah ingin berkomunikasi. Makhluk itu membalas suara guinea pig dengan bahasa yang sulit dimengerti, tetapi tampak bahagia. Padom juga tampak sedang berbicara dengan kucing raksasa itu. Lloyd bertanya apakah Padom dapat berkomunikasi dengan makhluk itu, dan apakah makhluk itu menjelaskan alasan keberadaannya. Menurut Padom, kucing itu berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Keduanya tampak berbincang dengan baik. Lloyd kemudian menyadari bahwa makhluk itu Kalau kita mainin aja ya guys ya. Iya guys ya. Lloyd bertanya apakah kucing raksasa itu ingin
petinjunya. Kamar Lalu anak pernah sifat. dikirim oleh Raja Naga. Ma. Namun itu terus dibicara sendiri. Tetapi sesuatu yang diharapkan Lloyd tersenyum, berpikir bahwa Raja itu sudah mendapat janjinya, dan ia pun dengan semakin tersenyum, membayangkan bahwa ia akan mendapatkan kehidupan Potato, dan kekayaan yang melimpah. potato, Keduanya potato, berjalan saat kucing itu terbang dengan cepat, tampak sangat bahagia dalam perjalanannya. potato. Lloyd menyadari bahwa penampilannya Ini apa? semakin jelek dari sebelumnya. Potato. Ia berpikir, jika ini Bisa kenyataannya, potato. maka hal yang sama juga akan menimpa Bisa Zafir. potato. Begitu ia Oh, melihat Zafir, isi sang deh. pendekar tampak bahkan lebih tampan. Lloyd merasa kesal, dan Zafir pun menjawab bahwa orang-orang tampan selalu terlihat menawan, apapun yang terjadi. Potato. Lloyd berteriak bahwa ini adalah penipuan dan Oh, seharusnya isa tidak sih. mungkin terjadi. Keduanya dibawa ke daerah Oh, Gafir, isa sih. kerajaan Magentano. Kita melihat mereka berjalan melalui koridor yang luas. Lloyd berpikir bahwa di bawah sana ada kesatria sejati dari masa kini. Oh, isa Raja Naga. potato. Mereka Ini mencapai isa tebing, nice dan kucing potato. naga itu berada tepat di Potato. belakang mereka. Potato. Di bawahnya terdapat Potato. tumpukan emas dan batu berharga yang Potato. mengelilingi sebuah kastil. Potato. Lloyd bahkan mengeluarkan air minum dengan semua kekayaan ini. Potato. 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 Namun, ada sesuatu yang menarik Potato. perhatian Lloyd. Ora Di bawah sana, tutu. ia melihat seorang pria duduk di sofa dikelilingi oleh harta-harta itu. Keduanya pun menunggu arah pria tersebut. Lloyd sangat cemas saat mendekati. Sementara kucing tetap diam. Ketika Lloyd melihat, ia mulai menyapa. Dengan terkejut, pria itu tampak sama sekali tidak senang. Tidak. Lloyd segera mundur dan bersiap menyambut sang. Sebenarnya, Raja Naga nampak terganggu oleh tangannya yang makin membuat Lloyd terkejut. Kemudian, Raja Naga mengalihkan wajahnya. Sebentar, ia menatap arah Lloyd, lalu bersandar kembali di sofa seolah Jangan kehabisan gitu. Lloyd mengaku Bye. ia ada di sana untuk meminta persetujuan raja agar dapat bergabung dengan klubnya. Pria itu memberikannya dan kembali tertidur. Lloyd menyadari bahwa sang ratu sangat malas, sangat malas, dan ingin melakukan apa yang menyenangkannya. Hal ini membuatnya sangat tenang. Dia memperhatikan keberadaannya, hingga perlahan memperhatikannya dan melihat bahwa ia sedang dipihak dengan besar oleh Lloyd. Raja Naga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Selama ini, semua orang yang mencari keanggotaan yang sangat namun, ia memandang Lloyd, dan sang raja bertanya-tanya apakah Lloyd bisa yang terbaik dalam apa yang dilakukannya. Ini membuat sang raja menyukainya, dan semakin I'm dia Muslim. berniat untuk tidur dengan nyenyak. Lloyd menyadari bahwa raja telah terlelap dalam tidur yang dalam, dan dengan senyuman jahat, No haram, no baby. No berdua. telah berhasil dan akan memulai No baby dua. Zafir mengingatkannya No untuk baby tidak dua. karena ia merasakan No bahwa raja baby. tersebut No baby dua. Lloyd menyatakan bahwa raja itu Dua. adalah ancaman bagi sang raja. Bedu. Dan bahkan raja, ancamannya tidak akan menghadapi. Yang pertama, Lloyd mengatakan bahwa ia punya sebelas bayi untuk tidak menghormati orang lain sambil memiliki kekuasaan, serta tidak peduli bagaimana kuasa orang lain, adalah seseorang yang siap Lloyd hadapi, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Zafir menyadari bahwa semua serius dengan rencananya. Saat Raja Naga terlelap, Lloyd duduk di atas kaca yang sangat bermata, berpura-pura menjadi seorang kaya yang mengancam orang lain. Sasaran ancamannya juga diperankan olehnya, meminta maaf karena miskin dan tidak mengenal siapa bangsawan itu. Bangsawan Lloyd melemparkan beberapa permata ke arah layar, memerintahkan makhluk aneh itu untuk melakukannya dan menjadi kaya, sementara si dalang membunuh diri dengan permata emas yang mengancamnya. Lloyd terus melemparkan emas sambil mengatakan bahwa jalan menuju kekayaan itu menuju pelayan itu bodoh. Ia menerima permata dan meminta bangsawan itu untuk terus melemparkan lebih banyak. Zafir memaki dengan waktu yang emas dalam kotak kecil. Orangnya berpikir bahwa ia sudah tahu. Namun, entah bagaimana, ia menerima permata ini mengerikan. Tiba-tiba, bangsawan Lloyd terlihat cemas tentang sesuatu, membuat Zafir penasaran apa yang mungkin terjadi. Kemudian, Lloyd berteriak marah bahwa dirinya lapar dan harus makan, karena seorang bangsawan tidak boleh merasakan lapar. Mendapat kejutannya, sang pendekar berpikir bahwa Lloyd memiliki mentalitas seorang pria miskin. Lloyd merasa takut luar biasa, lalu sampai dan menemukan semacam saluran. Lalu, Fado memanggil perhatiannya
untuk Pip, sesuatu. pip, Ia hampir pip, tidak percaya pap. bahwa Agung telah menemukan Kiloki. Ia pasti sedang Taruh, berada di taruh, surga, berbaring di tumpukan emas dan perak. Pasti dia udah. Lloyd Oh, lupa untuk Kiloki bersama Agung Maris. Lloyd menjawab bahwa ia akan melakukannya selamanya. Ia tahu bahwa majikannya bisa melakukan ini selamanya, tetapi mengatakan bahwa mereka perlu kembali karena daerah itu membutuhkannya. Dengan tenang, Lloyd berkata bahwa mereka akan kembali, tetapi ia tidak bisa menyerahkan keanggotaan bangsa itu. Menurutnya, kesempatan datang kepada mereka yang sabar. Tiba-tiba, Raja Naga terbangun dengan mendadak. Ia bertanya-tanya sudah berapa lama ia tertidur. Lalu, sebuah suara menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Lloyd, dengan betapa menginginkan seorang yang ingin membantu, menatap Raja. Yang terkejut, menembakkan cahaya dari matanya dan bertanya apakah Lloyd adalah aku atau Rara. Cahaya itu melewati Lloyd, mendadak jauh di sana seolah pelan-pelan jatuh. Lalu, ekspresi membantu di wajah Lloyd berubah menjadi campuran keheranan dan kecemasan. Ia sekali lagi mengatakan dengan sopan bahwa jika ada yang mau berubah, ia bisa mencoba untuk membantu. Raja itu mengatakan bahwa Lloyd memang obsesif. Namun, bagi Lloyd, itu hanyalah kesalahannya karena mengejutkan sang raja. Perkei sangat menyukai Lloyd dan bertanya-tanya bagaimana Lloyd bisa mengenalnya dengan begitu baik. Lloyd menggunakan taktik penjualan rahasia, di mana produk yang dijual atau kebutuhan pelanggan menjadi perhatian terakhir. Yang benar-benar penting di sini adalah apakah pembeli menyukai orang yang menjual barang tersebut. Kemudian Raja bertanya apakah Lloyd ingin tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan Lloyd dengan rendah hati mengiyakan. Raja itu berkata bahwa Lloyd pasti tidak memiliki pacar, dan pasti tidak pernah menikah juga. Secara perlahan, air mata Lloyd mulai mengisi matanya karena semua keterus-terangan dari Raja. Dia berkata bahwa seorang pria seperti itu tidak akan memahami masalah pria yang sudah menikah. Lloyd menjelaskan bahwa Raja pasti sedang menghadapi masalah dengan istrinya, dan bahwa ia selalu menjadi mediator dalam pertukaran orang tuanya. Berpikir bahwa ia bisa mempercayainya setidaknya sekali, ia mulai membicarakan istrinya. Namun, ia segera disela oleh Lloyd. Lloyd mengatakan bahwa ia bisa melihat masa sang raja. Allah pasti melelahkan baginya untuk berbicara. Semua perhatian dari Lloyd membuatnya meraih tempat kedua di hati Raja. Karena ia tidak akan membiarkan Raja menjelaskan situasinya, saatnya untuk memprofilnya. Lloyd memusatkan semua pikirannya. Sang Raja adalah suami yang paling malas. Jika gadis itu setuju untuk menikah dengannya, pasti hatinya baik. Kemudian Itu. ia berkata bahwa istri Raja pasti meninggalkan Itu rumah dengan suatu naon alasan. Dan sepertinya ia tidak meminta Raja untuk melakukan sesuatu seperti, misalnya, pekerjaan rumah saat ia pergi. Jadi, mungkin saja sang raja diminta untuk menghubunginya setiap pagi begitu dia terbangun. Ia pasti akan melupakan hal itu.